Pemirsa, ahli gizi menilai seharusnya balita atau bayi tidak diberikan makanan ultra proses, melainkan diberi asupan makanan yang berpedoman pada buku kesehatan ibu dan anak. Hal ini dikarenakan makanan yang dibuat dan diolah sendiri dianggap lebih aman untuk dikonsumsi anak. Makanan ultra proses merupakan racikan dari berbagai bahan industri seperti pengemulsi atau bahan tambangan pangan, pengental, dan perasa buatan yang diolah menjadi produk makanan melalui serangkaian proses pembuatan di pabrik. Terdapat jenis makanan ultra proses yang beredar di tengah masyarakat seperti makanan ringan kemasan, bubur instan, roti, kue, biskuit, hingga sereal yang pada umumnya sangat digemari oleh kaum anak-anak hingga balita. Ahli gizi Tan Son Ten Yun mengatakan bahwa makanan ultra proses memberi dampak kurang baik bagi kesehatan anak, yang mana seharusnya para orang tua berpedoman pada buku panduan kesehatan ibu dan anak dalam memberikan makanan yang bergizi terhadap anaknya. Adapun makanan yang dibuat dan diolah sendiri lebih aman untuk dikonsumsi oleh anak karena takaran hingga bahan baku yang digunakan sudah jelas akan kandungan nilai gizi dan nutrisinya. Meskipun demikian, makanan olahan industri masih dapat dikonsumsi secara tidak berlebihan dan sesuai batasan. Ahli gizi pun menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam makanan yang bisa menjadi alternatif untuk diberikan kepada bayi saat pergi ke posyandu. Ini dia, makanya ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama, bahwa zaman saya masih remaja dulu sebelum jadi dokter, aku inget banget tuh, yang namanya puskesmas itu adalah, atau posyandu ya, itu adalah tempat di mana semua ibu menyenangkan karena kita belajar. Belajar apa? Belajar membuat PMT, pemberian makanan tambahan. Dulu zaman saya kan jargonnya posyandu itu kan bubur kacang hijau, diberikan telur, dikasih sop gitu loh ya. Kenapa lalu berubah menjadi praktis kemasan? Jadi kalau menurut aku sih, yuk mari kita kembali ke fitrah. Tan Soo Tien menyarankan puskesmas yang memiliki fungsi sebagai pembina posyandu dapat bekerjasama dengan para ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan revitalisasi posyandu dengan mengedukasi ulang para kader posyandunya.